Diman Magetan, dan sudah hadir narasumber kita ada Dokter Gigi Adam Widya Wicaksono. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa sehat semuanya. Alhamdulillah. Sebelumnya sudah pernah ke Rahasia FM? Sudah pernah, tahun lalu juga udah pernah. Oh berarti belum bertemu dengan Karin ya? Belum, ya. Kalau dengan Mbaknya masih baru pertama kali ini. Oh iya, baru ini. Iya. Iya, untuk dokter manggilnya di mana? Dokter Adam. Dokter Adam, ya. Dokter Adam aja ya. Untuk dokter Adam nih ya, kita untuk hari ini akan membahas tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan Ramadan. Iya Mbak, benar. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan seperti itu ya. Mungkin buat sahabat Rasi yang ada di rumah ya, mungkin nanti pengen tanya-tanya, pengen berinteraksi dengan dokter Adam, silahkan ya. Lewat telepon di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 3020 906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan live di Facebook Rasi Magetan. Halo. Baik, langsung aja dokter Adam ya. Ini masalah gigi dan mulut seperti itu ya. Ini kalau biasanya untuk di saat bulan puasa seperti itu ya dok, itu masalah apa aja sih yang bisa terjadi atau mungkin terjadi pada masalah gigi dan mulut kita ini dok? Iya, oke. Jadi begini, kalau untuk masalah gigi dan mulut sendiri itu sebenarnya kan ada banyak ya Mbak ya. Yang gampangannya kalau paling seringnya yaitu sakit gigi seperti itu ya. Tapi kalau bulan Ramadan atau bulan puasa ini namanya kita lagi puasa ya, kadang-kadang yang paling sering saya jumpai itu adalah keluhan tentang bukan sakit giginya, tapi tentang bau mulutnya seperti itu. Nah, kadang-kadang kan memang ya namanya lagi puasa ya, pasti ada yang namanya itu bau mulut. Tapi sebenarnya bau mulut itu sendiri sebabnya kan juga bisa dari gigi, juga bisa dari penyakit sinusitis, juga bisa dari asam lambung yang naik, juga bisa seperti itu. Tapi dari gigi sendiri itu juga bisa menyebabkan yang namanya bau mulut seperti itu. Jadi kalau masalah yang paling sering saya jumpai di bulan puasa itu, kalau pasien-pasien itu ya biasanya tentang bau mulut, sama yang nomor 2 ya sakit gigi itu seperti itu. Oh, jadi biasanya masalah-masalah yang ditemui yaitu membau mulut ya dok ya. Karena dari pagi sampai malam ibarat kata gitu ya kan, nggak masuk apa-apa seperti itu. Benar banget. Nah, biasanya untuk dokter sendiri ini ya, bagaimana sih caranya untuk mencegah masalah-masalah yang timbul pada gigi dan mulut itu gimana itu dok? Oke, jadi kalau kita kaitannya dengan bau mulut ya Mbak ya, bau mulut ditinjau dari sisi gigi dan mulut sendiri itu sebabnya itu ada 3. Bisa dari gigi yang berlubang yang tidak dirawat, kemudian gigi yang sudah habis yang tinggal akarnya, dan yang ketiga itu dari karang gigi. Nah, jadi 3 hal itu tadi. Jadi gigi yang berlubang, kemudian sisa akar yang tidak dilakukan pencabutan, dan karang gigi yang tidak dibersihkan secara rutin. Nah, itu akan memperparah timbulnya bau mulut seperti itu. Nah, jadi bagaimana cara, kan sebabnya kan dari 3 tadi ya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Otomatis yang pertama yaitu kalau misalkan kita sudah ada gigi yang berlubang ya, jadi gigi lubang sudah mulai ngilu seperti itu ayo segera dilakukan perawatan penambalan. Kemudian kalau sudah ada gigi yang sudah habis, yang tinggal akarnya, itu kan juga bau banget itu Mbak. Nah, itu nanti bisa dilakukan pencabutan seperti itu. Kemudian kalau karang gigi sebaiknya memang rutin ya dibersihkan, itu paling enggak itu setahun sekali seperti itu. Iya, tapi kayaknya yang banyak sekali itu biasanya karang gigi itu. Iya, karang gigi juga itu juga salah satu faktor penyebab munculnya bau mulut. Nah, tapi sebenarnya kalau dari 3 hal tadi itu yang paling sering ya sebenarnya tumpukan sisa makanan pada gigi berlubang dan sisa akar. Karena kan kuman itu kan memproduksi asam ya. Nah, itu asamnya itu yang menyebabkan gigi berlubang dan bau mulut itu tadi seperti itu. Maka dari itu kalau kita sudah ada gigi yang berlubang ya, jadi udah kelihatan titik aja atau garis hitam dan belum ada keluhan ngilu, itu sebaiknya sesegera mungkin segera ke dokter gigi untuk diperiksa dan dilakukan perawatan seperti itu. Iya. Nah, ini buat sahabat Rasi
yang ada di rumah ya. Mungkin giginya sekarang lagi bermasalah seperti itu ya, Iya. Dok ya. Mungkin nanti langsung bisa melakukan perawatan sebelum mumpung belum bulan puasa seperti Betul itu banget. ya, masih. Makanya ini topiknya kan pas banget kan. Iya. Jadi sebelum bulan puasa jadi kita persiapan. Jadi jangan sampai nanti ada masalah gigi di saat bulan puasa itu, jadi mengganggu kekhusyukan kita ibadah puasa seperti itu. betul Makanya banget. ayo monggo mumpung belum puasa masih ada sisa berapa ini 5 hari lagi ya. Monggo misalkan ayo kalau misalkan ada gigi yang udah sering sakit kemudian tinggal akar, monggo silakan segera dilakukan pencabutan, yang lubang-lubang kecil segera ditambal seperti itu. Ya Begitu. mungkin orang-orang itu takut sakit, Dok. Iya, saya Jangan sadar takut. itu ya. Kalau apalagi kalau orang-orang yang parno ya, jadi kayak belum pernah parnoan. tahu, belum pernah ke dokter gigi. Waduh, nanti saya suntik, nanti saya diapakan. Padahal kan belum tentu seperti itu. Kan tinggal pasti kita periksa itunya ya, dulu. betul. Seperti itu. Jadi buat sahabat rahasia yang di rumah jangan takut ya. Ayo, mumpung belum bulan puasa ini, masih tinggal beberapa hari lagi. Iya. Ayo langsung periksakan diri Anda seperti itu ya. Baik, ini nanti kita lanjut lagi ya, Dok, Monggo, ya buat silakan. ngobrolnya buat sahabat rahasia yang ada di rumah ya. Mungkin nanti pengen tanya-tanya silakan aja. Tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya gowenah, kaya ngene kok ora iso maca. Iya, Di. Pancen mripatku ki wis suwi lara, Di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemah. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Dulu sebelum saya pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Lamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%.
Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mauspati kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 23. Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak? Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata Prima Netra, penglihatan istri saya berangsur membaik. Tetes mata Prima Netra Pak. Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak. Bisa Bu, tetes mata Prima Netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata Prima Netra. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Rasi 90,6 FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan RSUD Dr. Saidiman Magetan. Ada Dr. Gigi Adam Widya Wicaksono. Wicaksana apa Wicaksono ini? Iya, baik, kita lanjut lagi ini ya Dok ya, membahas tentang kesehatan gigi dan mulut selama bulan Ramadan ya, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan seperti itu ya. Temanya pas banget ini ya Dok ya. Dan tadi kita sudah membahas masalah-masalah apa aja itu yang biasanya sering terjadi di bulan puasa, yaitu bau mulut seperti itu ya Dok ya. Nah, mungkin sahabat Rasi yang ada di rumah, karena sekarang ini kan lagi masa pandemi ya Dok ya, COVID kan belum berakhir seperti itu. Seumpama ini mau melakukan perawatan gigi di RS ya, di Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan, itu aman nggak Dok? Oke, jadi kalau untuk perawatan gigi ya, terutama nanti kita lakukan di klinik giginya Rumah Sakit Magetan, insya Allah aman. Amannya karena apa? Satu, kita lihat dari alur masuk pasiennya. Alur masuk pasien itu, pasien masuk di bagian pendaftaran. Sebelum masuk ke pendaftaran itu ada istilahnya petugas screening. Jadi nanti pasien itu akan di screening dulu, ada beberapa pertanyaan, kuesioner ya, itu yang untuk screening COVID seperti itu ya. Jadi apakah Anda ada gejala demam, batuk, pilek seperti itu, dan bepergian 14 hari terakhir seperti itu. Itu nanti di screening dulu dari bagian pendaftaran yang dari depan itu. Jadi insya Allah kalau dari screening aja itu sudah, insya Allah sudah aman. Kemudian nanti pasien itu akan pendaftaran ya. Setelah daftar nanti dia
masuk ke klinik gigi ya. Nah, di klinik gigi sendiri petugas dokter dan perawatnya itu memakai APD atau alat pelindung diri yang sesuai untuk jenis pelayanan-pelayanan yang kita lakukan di klinik gigi seperti itu. Kemudian dari sisi untuk prosedur nanti juga tetap ya. Jadi untuk petugas untuk pasiennya juga tetap memakai masker. Kemudian nanti sebelum itu juga cuci tangan dulu ya. Kemudian nanti berkumur dulu sebelum membuka mulut. Jadi ada cairan kumur ya, itu ada antiseptiknya. Sebelum pasien buka mulut itu kumur dulu seperti itu. Dan untuk petugasnya juga sudah memakai alat pelindung diri yang sesuai seperti itu. Jadi insya Allah aman. Jadi kalau untuk berobat atau untuk periksa gigi ke rumah sakit Magetan, untuk masyarakat Magetan jangan takut seperti Aman, itu ya. ya. Aman seperti itu. Asalkan juga dari sisi pasien sendiri juga patuh terhadap patuh terhadap prosedur yang sudah ada di rumah sakit Magetan seperti itu. Jadi masker contohnya gampangannya, masker itu jangan dibuka dulu kalau petugasnya atau dokternya belum menyuruh untuk membuka masker seperti itu. Begitu, itu salah satu contoh gampangnya. Kemudian untuk pengantar yang masuk juga nanti juga kita batasi seperti itu. Kalau dewasa jangan ada pengantar yang masuk ke ruangan. Tapi kalau anak-anak yang periksa ibu atau orang tuanya boleh ngantar untuk seperti itu. mendampingi Iya. Karena anak-anak kan mungkin masih takut seperti itu kalau ya, untuk Dok, anak-anak ya. kan nggak apa-apa, masih diantarkan seperti itu boleh seperti itu. Nah tadi ini Dok, Karin pengen tanya nih. Tadi kan di screening dulu seperti ada pertanyaan-pertanyaan seperti Iya. itu ya. Ini jikalau ini ya Dok ya, pasien ini yang sakit gigi ini ya, Iya. itu baru saja melakukan perjalanan jauh, misal dari Surabaya gitu ya, habis dari Surabaya dia sakit gigi gitu ya, terus dia periksa seperti itu. Apakah itu masih boleh itu Dok? Kan baru melakukan perjalanan seperti itu. Jadi gini Mbak Karin, tujuan dari screening itu adalah kita kan tahu kondisi pasien itu seperti apa. Jadi kita tidak menolak pasien ya, itu yang perlu digarisbawahi. Jadi kita tidak menolak pasien. Kalau misalkan kasusnya seperti tadi, ada pasien dia katakanlah demam atau batuk seperti itu ya, atau dia habis dari luar kota belum 14 hari, kemudian dia periksa gigi, dia sakit gigi katakanlah seperti itu, pasti kita obati, pasti kita berikan obatnya seperti itu. Jadi yang penting adalah tindakan emergensinya terlebih dahulu. Jadi pasti kita kita berikan pertolongan pertamanya seperti itu. Jadi kita tidak menolak pasien seperti itu. Jadi tetap kita berikan obatnya seperti tetap itu. dilayani. Tetap dilayani ya. Jadi tetap dilayani seperti itu. Cuman untuk tindakan katakanlah dia habis masih demam atau batuk atau pilek, kemudian dia pengen cabut gigi, kita arahkan, kita edukasi bahwa Bapak Ibu ini kondisinya Bapak masih gak enak badan katakanlah seperti itu, untuk tindakannya kami tunda dulu seperti itu. Jadi mungkin kalau masih sakit ya kita berikan obatnya terlebih dahulu seperti itu. Jadi intinya ya persuasifnya, intinya apa ya, edukasinya seperti itu. Takutnya ya mungkin orang-orang menilainya, wah aku takut dah ke rumah sakit gitu ya. Ya Nanti wajar kan lah masanya kalau COVID seperti wajar itu. lah kalau masyarakat itu takut berobat ke rumah sakit, apalagi itu wajar, seperti apalagi di masa seperti ini begitu. Tapi kan kita juga sudah punya istilahnya apa ya, alur yang harus ditaati oleh pasien seperti itu. Iya, jadi mungkin buat sahabat Rasi ya, jangan takut seperti itu, aman ya. Iya, aman. Dan untuk perawatan gitu ya, yang ada di Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan ini Dok, mungkin apa saja sih yang sudah bisa dilakukan sama yang mungkin belum bisa dilakukan di RSUD Dr. Saidiman Magetan ini Dok? Iya, oke Mbak. Jadi untuk perawatan yang sudah bisa dilakukan, yang saat ini dilakukan di klinik gigi Rumah Sakit Magetan, itu pencabutan. Pencabutan itu yang tanpa penyulit. Jadi tanpa penyulit itu maksudnya apa? Pokoknya pasien datang pasti kita periksa dan nanti kita edukasi. Kalau misalkan ada penyulitnya, biasanya kita rujuk seperti itu, atau kita tunda terlebih dahulu. Pencabutan ya Mbak ya. Jadi pencabutan itu
mulai gigi sulung, gigi permanen, gigi orang dewasa ya, itu kita melakukan. Kemudian penambalan yang sederhana. Jadi yang sederhana itu maksudnya apa? Jadi yang simpel-simpel itu kita melakukan. Nah, kalau untuk prosedur yang seperti yang menimbulkan droplet yang banyak seperti pembersihan karang gigi, itu kita masih sampai saat ini masih belum melakukan. Oh, masih belum melakukan. Ya, untuk scaling atau pembersihan karang gigi kami masih belum melakukan. Seperti itu. Kalau untuk pencabutan, penambalan, pengobatan kita melakukan seperti itu. Karena mungkin masih pandemi seperti ini ya, dok. Ya takutnya. Iya, ya kan kita nggak tahu gitu ya orang ini. Ya untuk preventif aja lah seperti itu. Betul, untuk operasi-operasi kecil juga beberapa kita sudah melakukan. Ada juga yang masih belum melakukan seperti itu. Tapi tenang aja, kalaupun nanti pokoknya intinya begini. Kalau berobat atau kalau periksa jangan takut, tetap kita layani dan tetap kita kita berikan edukasi, kita berikan saran ya, kemudian kita arahkan. Kita arahkan pasien itu nanti, oh Bapak Ibu ini masih kondisinya seperti ini, kita arahkan yang lain seperti itu. Jadi kita nggak lepas tangan gitu, enggak. Seperti itu, kita pasti mengarahkan, insya Allah seperti itu. Seumpama ini ya dok, ya kan ini mau puasa, terus orang itu pengen bersihin karang gigi, tapi kan rumah sakit belum menangani seperti itu. Nah itu solusinya bagaimana itu dok? Biasanya kalau karang gigi sendiri itu adalah sebenarnya sesuatu yang tidak urgent, kecuali ada perdarahan atau rasa sakit, kemeng sakit yang disebabkan dari karang gigi seperti itu. Kalaupun nanti itu ada pendarahan ataupun ada rasa sakit yang kemeng, nanti pasti kita terapi untuk kegawat daruratannya terlebih dahulu. Jadi kita terapi perdarahannya dulu dan rasa sakitnya terlebih dahulu. Kemudian bagaimana untuk solusi pembersihannya? Kita arahkan ke istilahnya apa ya, rumah sakit tipe lain yang sudah melakukan. Jadi nanti itu kita jelaskan pada saat di klinik seperti itu. Pada saat diperiksa pasti kita jelaskan seperti itu. Jadi tetap ada solusi. Dan kalau ada kegawat daruratan seperti tadi, katakanlah ada perdarahan karena karang gigi atau karena giginya sakit karena karang gigi, tetap monggo silakan periksa, kita tangani dulu apa emergensinya, apa kegawat daruratannya. Seperti itu. Baik. Jadi itu tadi sahabat rahasia, pasti ditangani ya. Dan pasti ada solusinya juga seperti itu. Jadi jangan takut untuk mungkin mau konsultasi dulu juga bisa ya. Nanti dengan dokter Adam ya. Nanti dokternya ada 2 kok. Oh iya, dokter Adam ada juga ya. Baik sahabat Rasi, mungkin yang ada di rumah ini pengen tanya-tanya silahkan ya dengan dokter Adam lewat telepon kita 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 0811302096 ya. Kita break dulu sebentar ya dokter ya. Lanjut lagi nanti. Tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini. Pak kayak iki kok wis wayah garap sawah. Kayak durung mengko ragat anak sekolah. Piye iku solusine, Pak? Yo cuma piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki yo durung ono solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane. Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman: menyerahkan BPKB asli, SNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Oh iya, ada apa
Kenapa, Bu? Rasanya tidak terbayang ya kita bisa sebahagia ini. Iya ya, Bu. Dulu kita berumah tangga sudah 5 tahun, tidak bisa punya keturunan. Tapi setelah kita terapi di Gria Sehat Alami Asia Medika, Ibu bisa hamil dan kita bisa punya anak semanis ini. Bapak juga gitu. Iya, Bapak dulu tidak bisa memuaskan Ibu. Setelah Bapak menjalani terapi spektakuler kejantanan, langsung bertenaga. Benar-benar jos, Pak. Benar, Gria Sehat Alami Asia Medika. Bapak T. Aulia Sarjana Herbalife Muslim, spesialis vitalitas pria dan kandungan, melayani terapi al-hijamah, terapi chiropraktik, terapi herba penawar, terapi spektakuler kejantanan, terapi gempur lemak, gurah, sauna, dan lain-lain. Biaya terapi Rp50.000 dengan terapi spektakuler kejantanan, lemah syahwat, ejakulasi dini, impotensi bergaransi, kanker rahim, kista, mioma, kanker payudara, kanker serviks, dan lain-lain. Diobati secara khusus sampai benar-benar sembuh dengan metode bioterapi dan dipadu dengan ekstrak fitofarmaka. Terbukti dapat mematikan sel kanker. Anda akan terhindar dan bebas dari operasi. Buktikan. Bagi pasutri yang sudah lama menikah belum punya keturunan, segera konsultasikan atau berobat ke Gria Sehat Alami Asia Medika, spesialis vitalitas pria, kandungan, dan mata. 2 kali siklus datang bulan Anda akan lihat hasilnya. Segera kunjungi alamat praktek kami. Jalan Bromo, RT 2, RW 2, nomor 3, Kelurahan Bulukerto, Magetan. Telepon 082 334 728 877. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Hari Jumat tutup. Dari perempatan Bulukerto ke barat masuk Jalan Bromo, kurang lebih 20 meter, lihat papan nama Asia Medika. Gria Sehat Alami Asia Medika, solusi tepat keharmonisan rumah tangga Anda. Buktikan Anda puas. Desya, mau ikut ke toko buku untuk beli soal tryout buat belajar nggak? Enggak deh, aku pakai yang lebih hemat aja. Belajar dan latihan soal dengan biaya 10.000 per bulan dan bisa diakses lewat HP dan laptop. Wah, hemat banget. Apa itu? Namanya IndiHome Study, platform belajar online yang benefitnya segudang. Ngasih banyak pilihan soal, video pembahasan, juga buku pelajaran. Biayanya 10.000 per bulan dan ini masuk ke dalam tagihan bulanan IndiHome di rumah. Wih, keren dan praktis ya. Soal, video pembahasan, dan buku digitalnya hanya untuk kita aja ya di kelas 12 SMA. Lengkap dong sis, dari SD, SMP, SMA, latihan soal USBN, UNBK, dan SBMPTN juga ada. Tapi aku belum langganan IndiHome, gak bisa beli layanannya dong. Don't worry sister, IndiHome Study bisa juga diakses dengan voucher akses per jam, mingguan, dan bulanan. Lo tinggal pilih dan beli paket IndiHome Study di website atau menggunakan voucher fisik yang tersedia di Wi-Fi Corner dan Plaza terdekat. Nanti Sabila bisa pakai voucher dulu sambil permohonan pasang IndiHome karena harga IndiHome Study untuk pelanggan IndiHome tetap paling hemat. Oke kan? Wih, siap. Aksesnya kemana nih? Nah, buka website indihomestudy.com atau download langsung aplikasinya di Play Store dan App Store. Cepet deh download. Kita bisa belajar bareng pakai IndiHome Study. Siap. Wujudkan bersama IndiHome.
FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasih, masih di acara ngobrol bareng Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman Magetan ya. Ada Dr. Adam. Dan sebelum kita lanjut ke obrolan kita selanjutnya ya dok ya, ini sudah ada yang bertanya lewat Facebook kita. Ada Mbak Dwi Murati Supardi ya. Ada 2 pertanyaan ini dok ya. Yang pertama ini, obat kumur itu boleh nggak dok dipakai setiap hari? Sama yang satunya, boleh nggak dok kita cabut gigi selama bulan Ramadan? Seperti itu, silakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertama tadi tanyanya obat kumur ya. Obat kumur itu apakah boleh dipakai setiap hari? Jadi begini, obat kumur itu ada kandungan bahan-bahannya. Biasanya mengandung bahan antiseptik. Bahan antiseptik itu fungsinya untuk membunuh kuman. Kuman dalam artian hal ini adalah bakteri ya. Kalau misalkan kita memakai obat kumur itu setiap hari, maka bakterinya betul akan mati, kumannya akan mati, tetapi akan timbul penyakit baru yaitu jamur. Jadi pemakaian obat kumur setiap hari itu tidak dianjurkan. Karena apa? Karena jika dipakai dalam waktu yang lama itu bisa memicu munculnya jamur. Nah, terus bagaimana cara penggunaan yang tepat? Penggunaan obat kumur yang tepat itu sebenarnya adalah atas advis atau saran dari dokter. Jadi pada kasus-kasus tertentu, pada penyakit-penyakit tertentu, misalkan ada kondisi abses atau sakit gigi seperti itu boleh. Mungkin untuk obat kumur itu biasanya 5 hari itu sudah cukup. Lebih dari itu disarankan atas pengawasan dari dokter. Seperti itu. Jadi kalau untuk pemakaian obat kumur dalam jangka waktu yang lama itu tidak dianjurkan karena bisa memicu munculnya jamur. Tandanya apa jamurnya itu? Jadi muncul semacam bercak putih. Jadi kayak bercak putih pada gigi, pada gusi, pada lidah, pada langit-langit, pada pipi, bagian dalam seperti itu. Itu adalah munculnya jamur seperti itu. Jadi untuk obat kumur ini tidak disarankan dipakai setiap hari. Betul ya. Jadi mungkin bisa konsultasi dulu ya untuk pemakaiannya mungkin berapa kali seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua ya dok, boleh atau enggak cabut gigi selama bulan Ramadan ini? Oke, baik ya. Ini pertanyaan yang apa ya? Ya banyak sih ya yang tanya. Jadi kalau tambal gigi atau cabut gigi pada saat puasa gitu siang hari gitu boleh nggak sih dok ya? Kalau ini tapi setiap orang beda-beda ya mbak ya persepsinya ya. Tapi kalau menurut keyakinan saya itu boleh. Kenapa kok boleh? Karena cabut gigi itu nanti kan kita bius dulu ya mbak ya. Kita istilahnya kita anestesi dulu. Nah obat anestesi itu kita injeksi atau kita suntikkan ke bagian dalam gusi dan itu tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Dan obat anestesi itu bukan merupakan makanan seperti itu. Dan sedangkan yang membatalkan puasa kita itu adalah makanan seperti itu atau minuman. Jadi sepengetahuan saya dan sekeyakinan saya untuk cabut gigi dan tambal gigi itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa karena itu tadi seperti itu. Jadi itu bukan merupakan yang kita suntikkan itu bukan merupakan makanan tapi adalah obat anestesi dan itu kita tidak masuk ke dalam pembuluh darah seperti itu. Iya, tapi ini mungkin keyakinan masing-masing karena kalau soal itu memang beda-beda sih ya keyakinannya. Tapi kalau yakin itu bikin batal puasa, terus ada yang bilang seperti yang dokter bilang tadi nggak membatalkan puasa, itu persepsi masing-masing. Iya, memang itu beda-beda. Kepercayaan kalau memang kita percaya yang nggak membatalkan ya silakan kalau mau cabut gigi seperti itu ya. Mungkin daripada ragu-ragu gitu ya dok ya. Ini kan belum puasa seperti itu mungkin bisa dilakukan sekarang. Jadi ya monggo sebelum puasa ini silakan segera dirawat giginya seperti itu. Kalau memang yang ada indikasinya dicabut ya monggo silakan segera dilakukan pencabutan seperti itu. Nah itu tadi ya mungkin Mbak Dwi Murati Supardi pertanyaannya sudah terjawab gitu ya sesuai keyakinan masing-masing gitu. Kalau mau cabut gigi silahkan, mumpung ini belum puasa langsung aja ya. Dan ini dok masih terkait dengan
cabut gigi ataupun mungkin gigi tiba-tiba sakit pas itu bulan puasa seperti itu dok ya. Mungkin apa sih pertolongan pertama yang bisa kita lakukan kalau pas puasa terus yang bolong gigi kita sakit seperti itu, gimana dok? Jadi kalau misalkan kondisi kita lagi puasa siang-siang nih, kemudian giginya waduh sakit gitu ya, nut gitu ya, cepat-cepat. Nah, pertama relax dulu, coba relax dulu, bener-bener relax, tarik nafas yang dalam dulu ya, intinya dibuat tubuh kita itu serileks mungkin. Kalau dengan cara seperti itu kok masih sakit, dicoba dengan kumur. Kumur itu kan tidak membatalkan puasa sepanjang dikumur saja ya, tidak ditelan. Nah, kalau ditelan kan pasti batal. Seperti itu. Nah, kalau kumur boleh, kumur pakai sementara pakai obat kumur dulu boleh, monggo. Saat itu juga aja ya, tapi jangan terlalu lama. Kemudian kumurnya boleh pakai obat kumur, boleh kalau tradisional itu pakai air garam anget itu boleh, atau pakai air rebusan daun sirih itu juga boleh, seperti itu. Tapi jangan keseringan. Jadi besoknya langsung periksa ke dokter gigi seperti itu. Jadi biar dikasih saran atau advice lebih lanjut, solusi lebih lanjut. Apa ini sakitnya, penyebabnya dari yang lubang atau dari akar, sisa akar, seperti itu. Cara yang ketiga, kalau misalkan masih membandel juga atau bahkan ya ini ya, bahkan menimbulkan rasa sakit itu, menimbulkan pembengkakan bahkan sampai buat nelan itu sakit. Nah, itu kalau agama Islam itu kan memudahkan ya Mbak ya, jadi nggak mempersulit ya. Monggo silakan dibatalin dulu puasanya, silakan minum obat paling tidak pereda rasa nyeri seperti itu, begitu, dan langsung diperiksakan, jangan terlalu lama. Seperti itu, silakan langsung diperiksakan untuk mendapatkan solusi lebih lanjut. Itu kalau ada kondisi yang pembengkakan ya. Kalau sudah sampai bengkak besar gusinya atau pipinya, kemudian sampai ada nyeri telan, ya jangan menyiksa diri sendiri seperti itu. Jangan sampai gara-gara puasa ini diempet ya berkata ya, ditahan seperti tapi itu. Tapi nanti juga malah berakibat ke yang lainnya seperti itu. Malah Karena kalau besoknya nggak bisa puasa ya dok. Karena kalau sudah timbul pembengkakan di gusi atau bahkan di pipi, di bagian bawah dagu, itu sudah risikonya sudah sangat besar seperti itu. Ya, jadi dibatalkan dulu itu lebih baik. Untuk hari itu sementara ya, kalau saya boleh menyarankan ya dibatalkan dulu seperti itu, karena itu termasuk tindakan darurat seperti itu. Toh nanti kita bisa menggantinya di hari lain kalau pas sehat seperti itu ya. Jadi betul. Jadi setuju nih sama dokter Adam ya. Karena kalau buat apa kita menahan sakit gitu ya, aduh puasa gitu terus tapi malah menyiksa badan seperti itu ya dok ya. Mungkin tadi bisa minum obat dulu biar nyerinya hilang seperti itu ya. Dan untuk perawatan gigi lagi ini dok ya, di saat bulan puasa. Nah, boleh nggak sih dok perawatan gigi pas saat bulan puasa seperti itu? Mungkin seperti yang tadi ditanyakan tadi ya. Jadi kalau untuk intinya, kalau tadi kan cabut gigi cabutnya ya, kalau ini perawatannya kan seperti jadi kalau itu. misalkan kayak tindakan selain pencabutan, misalkan penambalan, itu boleh seperti itu. Kemudian kalau yang dimaksud dengan perawatan di sini itu adalah katakanlah kita untuk sikat giginya seperti itu ya. Ada yang berpendapat katanya sikat gigi itu nggak boleh seperti itu dok. Tetap sekali lagi itu tergantung pada keyakinan masing-masing. Kalau menurut keyakinan saya, selama itu tidak ditelan itu boleh seperti itu. Makanya kan kita kan kalau gosok gigi kalau pas nggak dalam kondisi puasa itu kan pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur, jadi kan 2 kali. Kalau waktu puasa ya kita atur waktunya, jadi paginya itu setelah kita sahur ya, dan malamnya itu sebelum tidur. Seperti itu ya. Seperti jadi itu bisa diatur untuk waktunya sikat gigi itu tadi untuk perawatannya seperti itu ya dok ya. Baik, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Silakan. Buat sobat Rasi jangan kemana-mana, mungkin ada pertanyaan lagi silahkan ya, masih ditunggu mumpung masih ada waktu ini ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM setelah pesan-pesan berikut ini.
pada suatu malam di sebuah warung. Dek Parjan, tumben malam-malam mau minum apa? Kopi hitam segelap jiwaku, Mbak. Manis apa pahit? Pahit sepahit malamku, Mbak. Oh, memang ada apa? Kok cemberut? Setiap istriku minta jatah, aku nyerah. Laki-laki jangan cemen. Ini minum Hidromen, dijamin mateng. Serius, Mbak? Ya serius. Kalau gitu tak coba dulu. Tapi bayar dulu kopinya. Besok, Mbak, besok. Benar, Hidromen adalah produk herbal untuk lelaki. Diproses menggunakan teknologi modern, menjaga stamina pria, meningkatkan kualitas ereksi, libido, kualitas sperma, dan kesuburan pria. Karena Hidromen mateng rasanya. Hidromen, andalan lelaki sejati. Bisa Anda dapatkan di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan. Segera dapatkan kopi tubruk gajah, tubruk asli harga 8.500 per enteng, dan kopi tubruk manis, kopi plus gula harga 9.500 per enteng. Setiap pembelian 3 renteng mendapatkan gift menarik. Dapatkan di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan. Melihat perkembangan teknologi di abad modern yang semakin pesat, radio masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Simak dan ikuti siaran lintas informasi Pramesnet Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berita terkini dari berbagai daerah terangkum dalam siaran informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi Magetan. Sobat Pramesnet, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan akan bertindak tegas kepada pedagang dan pengunjung alun-alun Kabupaten Magetan yang tidak mengindahkan protokol. Reporter Radio Bahana Ngawi. Dari KPU Ngawi dapat kami informasikan. Sobat, Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 8 Juli 2020 membekali bimbingan teknis atau BIMTEK kepada 1.797 petugas pemutakhiran data. Reporter Radio Prameswara Lamongan. Manajemen RSUD Dr. Sugiri Lamongan telah memberikan pelayanan rapid test gratis bagi calon mahasiswa baru di Lamongan untuk persyaratan UTK. Seperti yang disampaikan Reporter Radio Rogohadi Lamongan. Jika penyebaran virus corona dalam Pilkada serentak 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan menggelar rapid test bagi pengawas pemilu di seluruh tingkatan, mulai dari jajaran Bawaslu, Panwascam hingga pengawas perusahaan atau desa. Hanya di lintas informasi Pramesnet. FM, radio keluarga Anda. Baik sahabat Rasi, kita masih di acara ngobrol bareng dengan RSUD Dr. Saidiman Magetan bersama narasumber kita Dr. Gigi, ada Dr. Adam ya. Baik dokter, kita tadi di awal sudah membahas tentang masalah
gigi dan mulut pada saat bulan puasa, terus cara-cara untuk mengatasinya seperti itu ya. Nggak terasa banget waktunya udah hampir 1 jam nih. Dan mungkin buat Dokter Adam ini mungkin ada yang ingin disampaikan atau pesan buat sahabat Rasi yang ada di rumah untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi sahabat Rasi. Silakan Dokter Adam. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk seluruh masyarakat Magetan ya dan sekitarnya, jadi untuk gigi itu intinya begini, kalau sakit jangan ditunda untuk diperiksakan ya. Jadi jangan ditunda-tunda terus minum obat terus saja. Tapi kalau udah sembuh udah dibiarin aja. Padahal gigi sakit itu pasti ada sebabnya, entah itu dari giginya atau gusinya. Dan itu nanti harus ditangani. Jadi kalau ada masalah dengan gigi, monggo silakan segera diperiksakan ke dokter gigi. Monggo kalau misalkan mau periksa ke rumah sakit Magetan di klinik gigi dan mulut, siap bukanya mengikuti dengan jam buka itu ya, pelayanan klinik ya, yaitu mulai dari jam 8 sampai jam 1 siang untuk pendaftarannya, dan harinya hari Senin sampai Jumat seperti itu. Dan tidak perlu takut ya kalau mau berobat ke klinik gigi. Karena apa? Karena kita juga sudah punya aturan-aturan ya, sudah punya ada standar-standarnya yang mana pasien itu harus memenuhi standar-standar itu, seperti itu. Dan untuk tindakan-tindakan sendiri beberapa juga kita sudah melakukan ya, seperti pencabutan gigi, baik itu gigi susu, gigi anak-anak ya maksudnya, ataupun gigi dewasa. Kemudian juga untuk penambalan yang sederhana kita juga sudah melakukan. Jadi jangan takut, intinya jangan takut untuk periksa itu, jangan takut. Kita mengusahakan kesehatan pasien seperti itu. Jadi tetap ada solusinya. Nanti kita pasti memberikan solusi-solusi seperti itu. Baik. Dan untuk perawatan gigi di siang hari di saat bulan Ramadan, kalau menurut keyakinan saya itu tidak apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak, katakanlah itu kita cabut ya, kita tidak menyuntikkan bahan makanan, dan kita menyuntiknya itu tujuannya itu ke persarafan, bukan ke pembuluh darah. Jadi tidak masuk di dalam pembuluh darah, dan juga kalaupun berkumur itu juga tidak apa-apa seperti itu. Jadi saya rasa tidak perlu ada yang ditakutkan. Sakit gigi atau tidak mau periksa, konsultasi saja silakan, monggo, seperti itu. Intinya tadi jangan takut seperti itu ya Dok ya. Dan semoga saja buat sahabat Rasi nanti untuk puasanya ya, karena tinggal beberapa hari lagi, semoga lancar ya, nggak ada keluhan sakit gigi dan maupun bau mulut seperti. Tapi kalau bau mulut memang pasti ada itu kayaknya Dok ya. Pasti ada. Tapi itu bisa kita minimalkan dengan mengurangi problem-problem yang ada di dalam gigi. Karena sebab bau mulut sendiri selain dari gigi juga bisa dari yang lainnya. Salah satunya ya asam lambung yang naik pada saat puasa. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih buat Dokter Adam ya yang sudah hadir untuk kesempatan siang kali ini sahabat Rasi ya. Dan semoga saja kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya Dok ya. Dan Karina akhiri dulu perjumpaan kita di acara Ngobrol Bareng bersama Dokter Adam dari Rumah Sakit Umum Dr. Saidiman Magetan sahabat Rasi. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM pastinya ya. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permai 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, memainkan tembang terbaik di Magetan.